Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rukim. Halo juga Sobat Rukim. Selamat datang dalam podcast Ngerumpi, ngobrolin rumah impian bersama unit pengelola dana perumahan. Ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini ya. Jadi kali ini kita akan membahas hunian terjangkau dan berkualitas di Jakarta. Perkenalkan, saya Kireina yang sudah ditemani oleh Ibu Meli Budiastuti sebagai narasumber Ngerumpi kali ini. Halo Ibu Meli, apa kabar? Halo juga Mbak Kirei, alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Sobat Rukim? Bagaimana Sobat Rukim? Sehat-sehat selalu ya. Semoga kita sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sore ini kita mau ngobrolin tentang hunian terjangkau milik Ibu. Boleh diceritain dulu gak nih Bu, kalau misalnya di Dinas Perumahan ini sebenarnya programnya itu ada apa aja ya Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Kirei. Saya sapa dulu ya pendengar, selamat sore Sobat Rukim. Jadi kami unit pengelola dana perumahan merupakan bagian daripada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, di mana kami mempunyai tugas memberikan layanan hunian bagi warga Jakarta. Ada beberapa banyak program yang dilaksanakan. Salah satunya adalah pertama, kita menyiapkan hunian sederhana sewa ataupun biasa dikenal dengan rusunawa. Gitu. Itu sekarang sudah cukup banyak, ada di 40 lokasi dengan 33.000 unit. Yang kedua adalah kita melakukan penataan permukiman. Dulu terkenal dengan program MHT, tapi sekarang adalah program CAP dan CIP. Itu juga sudah dilaksanakan di sekitar 200 RW kumuh, gitu kan. Itu sudah dilakukan penataan sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Nah, yang ketiga ini adalah hunian terjangkau milik. Jadi hunian terjangkau milik itu salah satu solusi bagi masyarakat Jakarta yang tadinya sebagai penyewa dan mempunyai keterbatasan dalam memiliki rumah. Oleh karena itulah pemerintah masuk. Masuknya tuh apa? Dengan memberikan fasilitas pembiayaan perolehan rumah, gitu kan. Jadi KPR untuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membeli yang disiapkan oleh swasta. Tetapi penyediaannya pun kami disupport oleh swasta, BUMD maupun BUMN. Alhamdulillah program ini sudah jalan sejak tahun 2019. Nah, yang terakhir adalah hunian kawasan TOD. Mungkin kita sama-sama tahu ya, mulai banyak disiapkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan transportasi massal maupun stasiun MRT, LRT maupun stasiun daripada KRL. Nah, ini ada beberapa lokasi rusunawa kita juga berdekatan dengan stasiun KRL. Jadi memang masuk kategori dalam hunian kawasan TOD. Seperti itu Mbak Kirei. Oke Ibu, berarti dari keempat program itu tadi ada rusunawa, penataan permukiman, lalu hunian terjangkau milik, dan hunian TOD. Nah, dari keempat program dari Dinas Perumahan ini kira-kira yang mana ya Bu yang paling banyak perhatian gitu, yang sedang diminati saat ini? Ya, memang itu tergantung daripada penghasilannya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan, kalau hunian sederhana sewa memang itu disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi masyarakat berpenghasilan maksimum 7 juta rupiah. Kan gitu ya, penghasilan mulai dari di bawah mungkin sekitar 1,5 juta sampai 7 juta itu bisa dia mengajukan sebagai penyewa di rusunawa kita. Tetapi di atas 7 juta ya kan, itu kita bisa masuk untuk hunian terjangkau milik. Jadi mungkin bukan hanya dia sewa di rusun kita yang kita bangun, tapi di rusun-rusun kontrakan yang lainnya pun, kalau dia punya keinginan ataupun kemampuan untuk membayar cicilan KPR rumah, kenapa dia tidak coba hunian terjangkau milik. Jadi memang salah satu solusi untuk housing carrier bagi warga Jakarta yang tidak mampu membeli yang mungkin harganya harga komersil seperti itu gitu. Untuk saat ini sih lumayan banyak ya support daripada developer yang sudah menyiapkan hunian terjangkau milik itu, dan kami juga sudah menyiapkan dana FVPR-nya bagi masyarakat yang lolos verifikasi. Karena semua itu ya harus melalui proses verifikasi ya, biar tidak salah sasaran seperti itu. Berarti kalau hunian terjangkau milik itu cocok banget ya Bu untuk milenial, apalagi yang udah penghasilannya itu udah cukup. Betul. Yang penting bahwa dia mempunyai penghasilan itu 30%-nya bisa untuk membayar cicilan KPR, seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya kira-kira nih Bu, saya mau daftar hunian terjangkau milik, itu syaratnya apa aja ya Bu? Ya, jadi sekarang pendaftaran semua penyediaan hunian itu melalui dengan sistem online.
melalui aplikasi Sistem Perumahan dan Permukiman ataupun Sirukim. Jadi untuk Sobat Rukim silahkan Anda mendownload aplikasi Sirukim tersebut, kan begitu kan. Nanti di situ bisa untuk langsung memilih lokasi mana saja. Untuk saat ini kami menyiapkan ada di 3 lokasi, yaitu Menara Kanaya di nuansa Cilangkap, ada Menara Samawa di nuansa Pondok Kelapa, dan yang terakhir adalah di Suasana ya, itu masih tersedia juga Menara Suasana di nuansa Pondok Kelapa, seperti itu. Nah nantinya dokumen-dokumen yang harus di-upload by sistem itu adalah pertama adalah KTP dan KK DKI Jakarta. Jadi mohon maaf nih Sobat Rukim, kalau mungkin KTP-nya masih di luar Jakarta, itu mungkin tidak lolos verifikasi nantinya gitu kan, terhadap warga yang Jakarta saja memang kami memprioritaskan. Yang kedua adalah mereka belum memiliki rumah gitu, karena untuk pendaftaran online itu langsung terverifikasi by system. Jadi Dinas Perumahan melalui aplikasi Sirukim itu sudah ada kerjasama ataupun terkonek langsung dengan sistem yang dari Bapenda, Disduk, Capil ya gitu ya. Jadi mengenai kevalidan daripada Adminduk, setelah itu adalah kepemilikan hunian ataupun rumah itu bisa langsung terkoreksi di situ itu. Nah setelah itu adalah NPWP ya kan, dan juga surat keterangan penghasilan itu juga penting, karena kalau nanti dia daftar ternyata penghasilan 15 juta, mohon maaf itu tidak lolos juga. Jadi gugur pada verifikasi pertama, seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya KTP saya itu nggak Jakarta, nggak bisa ya Bu Iya, ya. Mohon maaf ya Sobat Rukim. Iya. Jadi harus pindah dulu nih ke Jakarta kalau mau Iya. daftar hunian terjangkau milik. Iya betul sekali. Terus ini Bu, kalau misalnya banyak yang nanya tadi untuk penghasilannya Bu 14,8 juta itu banyak yang bilang katanya 14,8 juta itu penghasilan yang harus dimiliki. Sebenarnya itu benar gak sih Bu kalau misalnya segitu? Iya, sebetulnya itu adalah penghasilan maksimal keluarga, ya kan. Jadi bisa support suami istri ataupun orang tua dengan anak, kan seperti itu ya. Itu batas maksimalnya. Jadi bukan batas minimalnya. Kalau ada istilahnya berita-berita di luar, wah itu mah untuk bukan MBR lagi. Ya tidak juga gitu. Memang kalau pemerintah pusat menetapkan MBR adalah batasnya 8 juta. Tetapi itu adalah di provinsi lain di luar daripada Jakarta. Kita sama-sama tahu ya, mungkin Jakarta pendapatannya mungkin masih di atas 8 juta. Oleh karena itu kami menyiapkan yang 7 juta ke bawah dengan rusunawa, sedangkan 7 juta ke atas bisa dengan hunian milik tadi. Nah, penghasilan keluarga itu 14,8. Jadi misalkan istrinya 7 juta, suaminya 7 juta, boleh mendaftar. Tapi kalau yang satunya suaminya 10 dan istrinya 7 juta, itu mungkin tidak bisa gitu kan. Karena itu nanti harus ada surat keterangan penghasilan gitu, seperti itu. Oke, Sobat Rukim, jadi sekarang dicatat ya 14,8 juta itu berarti bukan penghasilan kita wajib segitu, Ya, tapi betul. maksimal tertinggi ya Bu? Ya, maksimal tertinggi. Oke, kok kayak gitu sekarang tadi kan ngomongin soal pendaftaran nih Bu Ya. lewat aplikasi Sirukim. Betul. Berarti sekarang tuh enak ya Bu daftarnya nggak usah langsung datang ke sini Iya. atau kemana, lewat aplikasi aja ya Bu? Betul. Jadi memang kita Oke. mengupayakan memberikan pelayanan itu yang memudahkan warga Jakarta. Jadi nggak perlu datang-datang ke kantor kami gitu kan. Tetapi kalau ada kesulitan ya kan dalam mendaftar ya, itu bisa saja datang ke kami. Kami juga siap memberikan pelayanan dampingan. Tetapi selain di kantor kami di Jati Baru, kami juga ada gerai galeri huni ya kan. Itu di Taman Marta Tiahu, bisa datang ke sana karena ada petugas kami, istilahnya petugas komunikasi yang siap memberikan dampingan dalam mendaftar. Kadang-kadang kan sulit ya, karena harus mempunyai email dan sebagainya gitu kan. Itu kalau seandainya perlu dipandu, petugas kami siap untuk memandu seperti itu. Oke, Sobat Rukim yang mau datang langsung bisa datang langsung Bisa, ya Bu. iya, Juga mau lihat-lihat juga bisa ya Bu. Iya, di galeri huni itu ada show unitnya loh untuk Menara Kanaya gitu kan. Itu ada show unitnya, bisa dilihat lengkap dengan furniturnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke sana ke Cilangkap, lihat saja di Blok M di Taman Marta Tiahu itu sudah ada show unitnya juga. Oke, ayo datang Sobat Rukim. Iya. Penasaran kan? Iya deh, mumpung masih ada ya ketersediaan unitnya seperti itu. Terus Bu, kalau ngomong-ngomong soal hunian terjangkau milik, tadi kan udah disebut yang sedang tersedia itu ada
Menara Samawa, Iya, terus Menara Kanaya, betul. Menara Suasana. Suasana. Sebenarnya hunian terjangkau milik ini ada apa aja sih Bu selain 3 itu yang udah tersedia? Ya, jadi memang ini yang unitnya ada gitu kan, Mm-mm. available unitnya. Tetapi sebenarnya dari tahun 2019 kita juga disupport oleh Perumnas. Di situ dia menyiapkan Bandar Kemayoran, ada 38 unit dan alhamdulillah sudah sold out semua. Ya kan, setelah itu adalah Sentralen Cengkareng. Itu juga Perumnas yang bangun, ada 166 unit. Itu juga sold out dan terisi semua. Seperti itu. Dan yang terakhir Perumda Saranajaya pertama membangun Menara Samawa, masih tersisa tetapi hanya unit studio. Setelah itu adalah Menara Kanaya, itu lengkap, ada unit studio, ada unit 2 kamar tidur kan seperti itu. Jadi silakan saja buat teman-teman Sobat Rukim yang ada di wilayah Jakarta Timur ya kan, yang masih ngontrak rumah, silakan deh, yang Menara Kanaya masih tersedia banyak, Oke. cukup banyak. Menara Kanaya, Samawa, langsung aja cus di Iya. booking lewat si Rukim. Oke, Iya. Sobat Rukim. Ya, tapi ada satu Mbak yang harus menjadi perhatian. Jadi kalau seandainya hunian terjangkau milik yang memang disupport oleh pemerintah dalam pembiayaannya, itu tentunya harus ada aturan-aturan. Berbeda Oke. dengan hunian komersil, kan gitu ya. Kalau hunian komersil mungkin kalau Sobat Rukim udah punya rumah dan pada saat mungkin mau beralih ke yang lebih besar, dia bisa menjual langsung kepada konsumen lainnya. Nah, ini bedanya dengan hunian bersubsidi, istilahnya hunian yang disupport oleh pemerintah dalam pembiayaannya. Jadi memang minimal harus dihuni 5 tahun. Itu persyaratannya. Nanti Sobat Rukim yang mendaftar setelah lolos verifikasi dan akan melakukan perjanjian akad kredit dengan bank, maka harus membuat surat pernyataan bermaterai bahwa bersedia menempati hunian tersebut, kan gitu kan. Ditempati sendiri juga gitu. Karena kami UPDP pun melakukan pemantauan setiap 6 bulan sekali gitu kan. Kami cek door to door, kami wawancara itu para pemiliknya, penghuninya apakah sesuai dengan data yang ada di kami, kan begitu kan. Terus gitu 5 tahun tuh minimal dihuni. Nanti setelah itu 5 tahun misalkan mau beralih tadinya tipe studio ke tipe 2 kamar istilahnya. Nah, kalau tersedia kan kayak gitu kan boleh-boleh saja, tapi dengan harga komersil istilahnya. Nah, dia harus melunasi dulu kalau untuk pengalihan, kan begitu kan. Harus melunasi dulu, setelah itu nanti penjualannya pun melalui kami UPDP. Jadi kami memfasilitasi, kami mempunyai daftar calon penerima manfaat yang memang masuk kategori MBR. Nanti kami pertemukan, pemerintah menetapkan range harga, istilahnya harga second rumahnya, kan gitu kan. Nanti pertemukan bisa dinegosiasikan. Jadi memang itu bedanya hunian yang difasilitasi oleh Pemprov istilahnya dan hunian yang mungkin dibeli sendiri secara komersil, seperti itu. Berarti Ya, itu harus yang dicatat kadang-kadang ya. iya, kadang-kadang kurang dipahami ya, pikirnya wah beli rumah dengan harga murah nih gitu kan. Nanti setelah berapa tahun nempatin, wah kayaknya saya pengen cari yang lebih besar, akhirnya mau menjual langsung kepada masyarakat. Itu tidak bisa Nggak seperti bisa itu. ya Bu, harus Ya. lewat kita dulu ya Bu. Betul. seperti Oke, itu. kalau kan wajib nih Bu dihuni selama 5 tahun. Sebenarnya misalnya Bu, kalau misalnya penghuninya itu keluar kota atau Ya. gimana, itu boleh gak sih Bu diisi sama anggota keluarga atau siapa gitu Bu, boleh Ya, gak? biasanya gini, ada juga mungkin dia ada penugasan ya, penugasan pada saat dia bekerja di Jakarta, terus dari itu ada penugasan misalkan dia 1 bulan di luar kota atau bagaimanapun juga, itu silakan informasikan secara tertulis kepada kami. Jadi pada saat dilakukan pemantauan kami tahu nih, unit ini memang sudah ada pemberitahuan ke kami bahwa dia untuk sementara ditugaskan di luar kota, tetapi kepemilikannya masih dia inginkan, kan gitu kan. Nah mungkin yang menempati itu adalah adiknya, itu sepanjang ada pemberitahuan secara tertulis, tentunya kami masih bisa mentoleransi hal tersebut, kan begitu. Tapi kalau tidak ada, begitu kami cek ternyata yang menempati tidak sesuai dengan data kami, ya kan. Apalagi ada pengakuan dari penghuninya itu bahwa saya mengontrak di sini, nah itu udah masuk kategori pelanggaran, gitu. Biasanya kami menerapkan sanksi administrasi di situ. Kita terbitkan surat teguran pertama, teguran kedua, unitnya disegel sampai peringatan pertama dan kedua, dan akhirnya dihentikanlah program FPPR tersebut, kan gitu kan. Jadi nantinya dihitung karena apa? Untuk FPPR ini bunganya hanya 5% loh. Itu flat selama masa tenor, kan gitu kan. Jadi tidak ada kenaikan daripada bunganya. Nah, itu kalau seandainya terjadi pelanggaran seperti itu, mau tidak mau dihitung sesuai dengan harga komersil. Harga bunganya pun mengikuti fluktuatif ya, suku bunga BI rate gitu, seperti itu. Jadi itu adalah sanksi terberat bila ada disewakan kepada pihak lain, apalagi dijual kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada UPDP, seperti itu. Dicatat ya Sobat Rukim, kalau Iya. misalnya kita tuh
suku bunga kita tuh flat ya. Iya, Jadi betul. sampai masa selesai tenornya tetap segitu ya Bu? Iya, dan masa tenornya dari 5 tahun sampai 20 tahun, ya kan. Jadi cukup panjang masa tenornya sehingga bayaran cicilannya juga pasti terjangkau seperti itu. Satu hal lagi mungkin Mbak, kalau kita tinggal di hunian vertikal, itu pastinya ada kewajiban lain ya, selain daripada pembayaran listrik dan air. Di situ kita wajib membayar iuran pengelolaan lingkungan, ya kan? Karena ada bagian bersama yang harus dikelola bersama oleh para pemilik, ya kan? Contohnya selasar, udah gitu tanah di luar, ya kan? Bagian bersama dan benar bersama itu harus dikelola menjadi tanggung jawab semua pemilik, gitu. Dan itulah yang memang wajib dibayarkan. Biasanya nanti ada badan pengelolanya, dia menetapkan berapa tarifnya per meter persegi, itu wajib dibayarkan setiap bulan oleh pemiliknya, seperti itu. Kayak biaya perawatan gitu ya Bu, berarti juga? Ya, untuk sebenarnya untuk ini ya, pengelolaan operasional. Karena ada petugas cleaning service, ada petugas satpam, nantinya kan seperti itu. Dan pembayaran untuk listrik, air yang misalkan di taman kan nggak mungkin ya, Sobat Ruki menempati unit hunian vertikal tapi tamannya gelap gulita, kan nggak mungkin. Mau masuk ke unitnya selasarnya gelap, kan nggak mungkin. Itu siapa yang bayar ya? Itu para pemilik semuanya yang bayar. Gitu. Bu. Ada pertanyaan lagi Bu, satu, kalau misalnya soal hunian terjangkau milik, itu tipenya ada apa aja ya Bu? Jadi tipenya tadi saya udah sampaikan ya, ada tipe studio dari ukuran sekitar 22 meter persegi, kalau nggak salah sampai 24 gitu ya. Terus ada tipe 1 kamar tidur gitu, itu sekitar 27 meter persegi juga. Dan paling besar adalah tipe 2 kamar tidur dengan luasan sampai 36 meter persegi. Tapi mungkin perlu Sobat Rukim ketahui juga bahwa luasan ini adalah luasan gross, luasan kotor istilahnya. Karena dinding pasti dihitung. Dinding itu adalah dia dimiliki oleh 2 unit kanan dan kiri, kan begitu kan. Nanti selasarnya juga dihitung. Jadi pada saat menempati hunian tidak mungkin luasan ruangannya itu adalah 36 meter persegi gitu. Itu biasanya nanti ada penjelasan dari developernya pada saat menandatangani perjanjian perikatan jual beli antara penerima manfaat dengan developer, seperti itu. Dicatat ya Sobat Rukim, tinggal pilih mau yang mana tipenya ya Bu. Iya, betul. Kalau gitu boleh kasih ajakan gak nih Bu buat Sobat Rukim untuk beli hunian terjangkau milik? Iya, baik. Sobat Rukim, warga Jakarta yang sampai saat ini masih sebagai kontraktor, istilahnya ngontrak di tempat lain, tolong ajukan permohonan untuk mendapatkan hunian terjangkau milik. Karena sekarang lagi tersedia unitnya. Tadi saya sudah sampaikan ada 3 lokasi masih tersedia, gitu kan. Semangat untuk memiliki rumah. Karena bila kita memiliki rumah kita lebih aman. Kita tidak ada istilahnya kenaikan harga sewa, ya kan. Setelah itu tidak adanya pemutusan sewa secara sepihak, karena itu sepenuhnya milik kita. Dan bukti kepemilikannya adalah sertifikat hak milik satuan rumah susun. Jadi itu nanti bisa diwariskan kepada anak cucu kita, kan seperti itu. Semangat ya Sobat Rukim untuk memiliki rumah. Terima kasih Bu Meli. Sama-sama Mbak Kirai. Jadi Sobat Rukim jangan lupa ya, sekarang langsung download apa aplikasinya Bu? Si Rukim. Langsung aja di Play Store atau di App Store. Tinggal dipilih kalian mau pilih unit yang mana, tinggal masukin dokumennya. Sudah deh, kalian jadi sekarang punya rumah impian. Jangan patah semangat, ya kan Mbak? Semangat Sobat Rukim. Nah, berikut bahasan kita mengenai hunian terjangkau milik. Semoga bahasan kita dapat bermanfaat untuk masyarakat Jakarta ya. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share podcast ini ya. Sampai jumpa Sobat Rukim. UPDP pasti oke. Terima kasih.